Keluar pasti itu Bil. Apa sih? Keluar lah pasti. Ah. Oke, kita mulai. Oh, itu dah masuk dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak, ibu-ibu, saudara kaum muslimin sedang mendengar yang dirahmati Allah. Segala puji dan syukur marilah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita bersama. Alhamdulillah, dengan taufik hidayah rahmat Allah itu pada sore yang berbahagia ini kita kembali berjumpa lewat saluran udara dari corong masjid, yaitu dalam rangka hari ini. Salam dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membacakan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada sore yang berbahagia ini yang akan memberikan tausiah kepada kita adalah Ustaz Abdul Latif. Alhamdulillah beliau sudah bersama dengan kita. Sebelum kita mulai, mari kita buka dengan bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kita persilakan kepada Ustaz untuk mencobakan tausiah pada sore ini. Kepada Ustaz kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdu wa syukru lillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita. Mudah-mudahan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang setiap hari, setiap saat kita rasakan, mudah-mudahan menjadikan kita semakin dekat, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan untuk uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa begitu cepat waktu berlalu. Hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-8, telah melaksanakan siam hampir 8 hari di bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah ini. Maka mudah-mudahan kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala 8 hari yang telah kita laksanakan, mudah-mudahan menjadikan kita amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan untuk uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau di akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan siam
mensyariatkan puasa terkhusus di bulan Ramadan tentu bukan hanya sekedar untuk memberatkan, membebani hambanya sehingga hambanya kemudian menahan haus, lapar, menghindarkan dirinya dari berhubungan suami istri. Dalam arti lain, bahwa Allah tidak mensyariatkan puasa hanya sekedar untuk menyiksa hambanya. Kemudian syariat puasa itu kosong dari makna dan hikmahnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan siam, puasa di bulan Ramadan ini tentu syarat dengan makna dan hikmah yang seharusnya kita orang-orang yang beriman, karena orang berimanlah yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah ini. Sebagaimana di awal kita sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, yang diseru dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban ibadah ini adalah orang-orang yang beriman. Maka orang yang beriman di dalam melaksanakan ibadah siam ini, dia sadar, dia fahami tentang makna dan hikmah di balik syariat ini. Hikmah yang paling besar, tujuan yang paling inti, paling besar di balik syariat ibadah siam ini adalah tentu untuk mencapai tingkat ketakwaan kepada Allah. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah tadi Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu ibadah siam sebagaimana juga ibadah ini telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar bisa mencapai derajat orang-orang yang bertakwa. Maka tujuan, hikmah tertinggi di balik ibadah siam adalah bagaimana hamba Allah Subhanahu wa taala mencapai derajat orang-orang yang bertakwa. Ketika di bulan Ramadan terbiasa, mudah dan ringan kemudian meninggalkan hal-hal yang mubah, bukan yang haram, yang mubah, makan, minum, berhubungan suami istri, itu sesungguhnya adalah sesuatu yang mubah, tetapi ternyata kemudian mampu ditinggalkan, mampu dihentikan oleh orang-orang yang beriman. Maka kelak ketika di luar bulan Ramadan, jangankan yang haram, jangankan yang makruh, sedangkan yang mubah saja dia mampu tinggalkan selama di bulan Ramadan sebelum penuh. Maka orang-orang yang beriman setelah selesai bulan Ramadan, dia akan mampu meninggalkan yang haram, yang makruh, karena yang mubah saja dia mampu tinggalkan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah lain yang sangat berkaitan dengan kondisi kita saat ini, di mana dunia, lebih khusus kita kaum muslimin hari ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya wabah corona. Adanya kesempatan, adanya momen mendapatkan musibah dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala dengan adanya wabah corona, bertepatan dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semakin pandai untuk mengambil hikmah. Apa hikmah lain selain daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala di balik syariat puasa? Hikmah lainnya adalah agar kita orang-orang yang berpuasa, agar orang-orang yang beriman yang melaksanakan siam itu kemudian mengingat tentang kondisi saudaranya sesama kaum muslimin, sesama kaum mukminin yang mereka pada saat itu atau pada saat ini dalam kondisi berada dalam keadaan fakir dan miskin. Tadhkirus shaim bi ikhwanihi al-fuqara wal masakin, untuk mengingatkan, memberikan teguran kepada orang-orang yang berpuasa akan saudara-saudaranya sesama kaum muslimin yang bernasib menjadi orang-orang yang fakir dan miskin. Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan, lamma su'ila ba'dus salaf, ketika orang-orang salaf, ketika orang-orang soleh di zaman dahulu ditanya, lima syuri'as siyam,
untuk apa puasa itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jawaban mereka, liyadzuqul ghani ta'mal ju'i wa la yansal ja'i. Maka jawaban orang-orang soleh terdahulu, mereka mengatakan agar supaya orang-orang yang berkecukupan, agar orang-orang yang kaya itu juga ikut merasakan bagaimana rasanya kelaparan, kemudian mereka menjadi orang-orang yang tidak melupakan orang-orang yang lapar. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang yang berpuasa dia tahan haus dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, dia tahan makan makanan yang nikmat, makanan yang lezat dari sejak terbit matahari sampai terbenam matahari. Sepanjang hari dia merasakan kondisi demikian. Tentu orang yang normal, tentu orang yang sehat pasti akan merasakan waktu yang cukup panjang itu menahan haus dan lapar. Dia akan merasakan begitu berat, begitu sulit. Ketika setiap hari selama sebulan merasakan betapa berat, betapa susahnya menahan haus dan lapar, maka mudah-mudahan perasaan ini ketika berkelanjutan selama sebulan akan menumbuhkan sikap rasa empati, kemudian memikirkan, membayangkan tentang saudara-saudaranya sama kaum muslimin yang dalam keadaan dan kondisi nasib mereka menjadi orang yang fakir dan miskin. Membayangkan bagaimana orang yang seharian tidak bisa makan dan minum, sementara orang yang berpuasa hanya dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Dia akan membayangkan bagaimana seorang muslim, saudaranya sama kaum muslimin, yang sepanjang 24 jam dia tidak bisa makan dan tidak bisa minum. Dia akan membayangkan lebih jauh dari itu, bagaimana saudaranya yang tidak bisa makan dan tidak bisa minum selama seminggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, karena mereka menjadi orang yang fakir dan miskin. Ketika tumbuh perasaan, ketika tumbuh sikap empati demikian, maka kemudian tidak menjadi orang-orang yang acuh terhadap saudaranya sama kaum muslimin, terhadap fuqara dan masakin. Kemudian menjadi orang yang ringan, orang yang mudah berderma, berbagi kesenangan dan kebahagiaan kepada saudaranya sesama kaum muslimin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka momen bulan Ramadan ini sesungguhnya ketika Allah memberikan ujian berupa wabah corona, semestinya menjadi kesempatan terbaik bagi kita agar kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbagi kepada saudara kaum muslimin yang fakir dan miskin, sembari kita termotivasi mendapatkan keutamaan-keutamaan pahala-pahala yang berlipat, karena ini posisi saatnya di bulan Ramadan. Kita yang masih memiliki kemampuan, kita yang masih memiliki kecukupan, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siang ini untuk bisa kemudian menolong saudara-saudara kita. Maka pada saat ini kita termasuk orang-orang yang masih dijadikan oleh Allah mampu, berkecukupan, memiliki harta, memiliki rezeki yang lebih. Maka sesungguhnya pada saat demikian, situasi pada saat orang hari ini serba sulit, serba susah, berharap mendapatkan kekayaan, berharap mendapatkan harta, kemudian kita mampu berinfak dan bersedekah, maka mudah-mudahan ini termasuk sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan kepada seorang sahabat di dalam sebuah hadis Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyus sadaqati a'dhamu ajran?
Sedekah infak seperti apa, yang bagaimana ya Rasulullah, yang pahalanya itu sangat besar, sangat agung? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Anta saddaq wa anta sahihun syahihun, takhshal faqra wa ta'mulul ghina, wa la tumil hatta idza balagatil hulqum taqulu li fulan kadza wa li fulan kadza wa qad kana li fulan." Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, sedekah yang seperti apa, dalam kondisi bagaimana yang dikatakan pahalanya terbesar?" Jawaban Rasulullah SAW adalah, sedekah yang engkau berikan dalam keadaan kamu sehat walafiat, dalam keadaan kamu sangat kikir dan bakhil, kemudian kamu berangan-angan kaya dan takut untuk jatuh miskin. Jangan engkau tunda, jangan engkau ulur-ulur waktu bersedekah dan infak sampai kemudian nyawa sudah sampai di kerongkongan, kemudian kamu mengatakan, "Aku bersedekah untuk si fulan sekian, aku berinfak untuk si fulan sekian," padahal harta tersebut adalah sudah menjadi hak dan miliknya orang lain. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu pada saat kondisi sulit dan susah, setiap orang berpikir bagaimana dia memiliki harta dan kekayaan yang cukup, berpikir bagaimana mengamankan dirinya, keluarganya, bagaimana kehidupannya tercukupi dan terpenuhi. Dalam kondisi normal saja orang rata-rata berpikir demikian. Bagaimana kalau kondisinya adalah kondisi sedang sulit dan payah? Pasti orang akan semakin berpikir bagaimana dia mengamankan dirinya dan keluarganya, bagaimana dia mampu bisa mengumpulkan harta, menjadi orang yang kaya. Dan tentu setiap orang juga berpikir bagaimana diri dan keluarganya menjadi orang yang sehat. Pada saat kondisi demikian, orang berpikir bagaimana menjadi sehat, sedang dalam keadaan sehat, fit, sedang berpikir bagaimana dia menjadi orang yang cukup, membayangkan menjadi orang yang kaya, kemudian dibayang-bayangi, ditakuti dengan perasaan menjadi orang yang fakir. Pada saat kondisi demikian, kata Rasulullah SAW, justru ketika dia mampu berinfak dan bersedekah, mampu berbagi, mampu berderma, maka sesungguhnya itulah justru kata Rasulullah SAW, sedekah, infak yang paling tinggi, paling besar pahalanya di sisi Allah. Maka kata Rasulullah SAW, jangan tunda, jangan ditangguhkan sampai kemudian kita nyawa sudah sampai di kerongkongan, lalu kemudian kita baru tersadar, baru kita kemudian tersentak berpikir untuk berinfak dan bersedekah. Maka kata Rasulullah SAW, "Fala wala tumil hatta idza balagatil hulqum." Jangan engkau tunda sampai nyawa di kerongkongan, kemudian mengatakan li fulan kadza wa li fulan kadza wa qad kana li fulan. Saya akan infakkan untuk si fulan sekian, saya akan sedekahkan untuk si fulan sekian, wa qad kana li fulan. Karena ketika seseorang sudah berada di ambang kematian, ketika seseorang nyawanya sudah hampir di kerongkongan, maka pada saat itu dia tidak memiliki kuasa penuh terhadap harta yang dia miliki, sekalipun dia mendapatkannya dengan susah payah, dia banting tulang peras keringat, dia dengan tangan dan kakinya, dengan fikirannya dialah yang mendapatkan harta itu sepanjang hayat, walaupun dia yang mendapatkan, menghasilkan kekayaan itu. Tetapi dalam pandangan Allah, dalam pandangan Rasulullah SAW, ketika seseorang sudah diambang kematian, maka harta tersebut tidak lagi menjadi hak kuasa penuh miliknya, sehingga kemudian dia tidak bisa bebas lagi untuk menggunakan harta tersebut, dibagi-bagikan, diinfak-infakkan. Seseorang pada hakikatnya memiliki kuasa penuh untuk mensedekahkan, menginfakkan hartanya,
pada saat dia dalam keadaan sehat. Maka kata Rasulullah SAW, anta soddaq wa anta sahihun. Kamu sedekah, infak ketika kamu sehat. Sebab ketika sudah diambang kematian tidak lagi bermanfaat. Kenapa dikatakan tidak bermanfaat? Kalaulah orang tetap memaksakan diri untuk bersedekah dan berinfak sementara dia sudah diambang kematian, justru bukan kebaikan dalam pandangan Islam, dalam pandangan Allah yang dia lakukan, justru keburukan. Kenapa? Pada saat itu harta sudah berpindah, beralih menjadi haknya ahli waris. Maka pada saat kita masih dalam keadaan sehat, berangan-angan hidup panjang, berangan-angan menjadi orang yang serba kecukupan, bahkan mungkin kita sedang dihinggapi perasaan kikir dan bakhil terhadap harta kekayaan kita, pada saat itulah justru dalam pandangan Rasulullah, kalau kita mampu bersedekah dan berinfak adalah kesempatan yang terbaik bagi kita, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itulah cara yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita tidak termasuk orang yang mampu mengumpulkan sekian banyak amal soleh, amal kebajikan di momen bulan Ramadan, pada saat Allah Subhanahu wa taala menguji manusia dan terkhusus kaum muslimin dengan wabah corona, inilah cara Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengambil satu amal kebaikan. Ketika mungkin kita tidak termasuk orang yang diberikan oleh Allah kelebihan ilmu, sehingga tidak bisa berbagi dengan ilmu kita. Ketika kita tidak termasuk dijadikan oleh Allah orang yang unggul di dalam persoalan ibadah mahdhah. Ketika kita tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang di bulan Ramadan ini, momen terjadinya wabah ini, mungkin cara Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita untuk bisa melakukan amal kebajikan yang terbaik. Apa amal kebajikan itu? Amal kebajikan itu adalah berbagi, berderma. Maka Imam Malik ketika beliau mendapatkan satu surat dari seorang bernama Abdullah bin Abdul Aziz Al-Umari yang mengajak, meminta Imam Malik agar Imam Malik kemudian beruzlah. Imam Malik kemudian menyendiri untuk beribadah. Maka kemudian Imam Malik menjawab tulisan sahabatnya tersebut dengan mengatakan, kata beliau, Innallaha qasamal a'mal kama qasamal arzaq. Farubba rajulin futiha lahu fis shalah wa lam yuftah lahu fis shaum. Wa akhar futiha lahu fis sadaqah wa lam yuftah lahu fis shaum. Wa akhar futiha lahu fil jihad. Fababu nashril ilmi min afdalil a'mal, a'malil bir. Faraditu bima qasama li. Kata Imam Malik rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala membagi amal kebajikan, membagi amal soleh kepada hambanya sebagaimana Allah membagi rizki. Artinya ada orang yang diberikan jatah rizki oleh Allah banyak, ada orang yang diberikan jatah rizki oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit. Demikian juga amal. Ada orang yang diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan jatah beramal, berbagai macam amal kebaikan dia mampu lakukan. Tetapi juga ada orang yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan mampu mengambil jatah sebanyak-banyaknya amal kebajikan. Maka kata Imam Malik, farubba rajulin futiha. Maka kita temukan ada orang yang dibukakan oleh Allah pintu beramal berupa sholat. Begitu rajin dia melaksanakan sholat, begitu disiplin dia melaksanakan sholat, begitu kuat dia dalam urusan sholat. Walam yuftah lahu fis shaum. Tetapi ternyata dalam persoalan puasa dia tidak termasuk orang yang unggul, tidak termasuk orang yang kuat di dalam berpuasa. Artinya amal yang Allah bagi kepada orang tersebut, Allah berikan kesempatan dia di dalam persoalan sholat. Yang lain kita temukan
menemukan ada orang yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu sedekah. Ringan saja dijadikan oleh Allah bersedekah, berinfak. Tetapi walam yuftah lahu fis shaum, tetapi ternyata oleh Allah tidak dibukakan kemudahan untuk melaksanakan ibadah shaum. Akhir fil jihad, mungkin yang lain kata Imam Malik dimudahkan oleh Allah, dibukakan baginya untuk beramal, berbuat dalam persoalan memperjuangkan agama Allah. Maka kata Imam Malik, berbagi ilmu, menyebarkan ilmu, menyampaikan ilmu termasuk amal kebajikan yang utama, dan aku ridho Allah Subhanahu wa taala membagikan kesempatan itu kepadaku untuk berbagi ilmu. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya boleh jadi di bulan Ramadan ini dengan berpuasa, renungkan hikmah puasa agar kita juga kemudian bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang fakir dan miskin. Muncul empati di dalam diri kita untuk mudah dan ringan berbagi. Ketika kita muncul perasaan dan sikap demikian, kemudian kita diringankan oleh Allah berbagi. Kita berharap sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik tadi, mungkin rezeki, mungkin jatah yang menonjol, yang unggul dari diri kita adalah ketika kita untuk berderma kepada saudara kita sesama kaum muslimin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Abu Hurairah tadi yang kemudian dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis itu bukan membahas tentang apa jenis, apa kualitas sedekah dan infak yang terbaik yang diberikan, tetapi dalam hadis tadi yang dibahas adalah situasi dan kondisi keadaan seperti apa yang menyebabkan seseorang ketika bersedekah, sedekah dan infaknya itu adalah yang terbesar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika berbicara tentang infak dan sedekah, ketika yang ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kondisi demikian, maka hakikatnya jumlah, jenis, kadar itu bukan menjadi ukuran, bukan menjadi standar. Boleh jadi orang berinfak secara jenis, jumlah dan kadar sedikit, tetapi ketika bertepatan dengan kondisi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, orang dalam keadaan sehat, hanya dia memiliki harta 100.000 rupiah, sedang beringin, berkeangan-angan, bercita-cita untuk mendapatkan harta sekian ratus ribu atau sekian juta, sedang bakhil-bakhil dan pelit-pelitnya, kemudian dia mampu berinfak dari 100.000 itu, maka boleh jadi sekalipun jumlah nominalnya kecil, tetapi itulah momen infak dan sedekah dia yang terbesar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ingat kisah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun beliau adalah istri orang nomor 1, istri orang terkenal, istri Rasul, istri seorang nabi, tetapi ternyata kehidupan yang penuh. Pada saat beliau dalam keadaan puasa, ternyata persiapan untuk berbuka, menu berbuka yang dia miliki hanya semangkok bubur gandum. Kita bisa bayangkan orang dalam kondisi demikian berpuasa, pasti dia berpikir bagaimana menu yang akan dia makan untuk berbuka, dan yang dia miliki hanya bubur gandum, tidak yang lain. Pasti orang akan berpikir, seandainya dia punya menu yang lain, seandainya menu yang ada satu-satunya ini kemudian tidak hilang dari dirinya. Tetapi apa yang terjadi kaum muslimin dan muslimat rahmat Allah Subhanahu wa taala, menjelang waktu berbuka, datanglah seseorang kemudian meminta kepada Aisyah radhiyallahu anha, mengetuk rumah Aisyah. Ditemuilah orang tersebut oleh pembantu Aisyah yang bernama Barirah. Kemudian Barirah melapor kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Aisyah, seseorang datang kepada kita dengan harapan untuk mendapatkan pemberian dari kita.
sementara kita tidak punya apa-apa kecuali semangkok bubur gandum. Maka Aisyah radhiyallahu anha dengan cepat menjawab dan mengatakan kepada pembantunya, "Wahai Barirah, berikanlah bubur gandum itu kepada orang yang meminta itu. Insyaallah sayarzuqullah, insyaallah Allah akan memberikan rezeki kepada kita ketika kita berbuka." Setelah Aisyah mengatakan demikian, maka Barirah sang pembantu dan pelayan itu pergi meninggalkan Aisyah sambil kemudian mengungkapkan nada sanksi, nada mempertanyakan apa yang dikatakan oleh Aisyah. Bagaimana mungkin Allah akan memberikan rezeki kepada kita sementara waktu berbuka sudah hampir tiba? Tetapi karena perintah majikan maka diberikanlah bubur tadi. Aisyah kemudian melaksanakan solat sunnah. Setelah melaksanakan solat sunnah, tepat setelah dia salam, Aisyah kemudian mendapatkan kabar gembira dari seorang pelayan tadi, dari Barirah tadi. "Wahai Aisyah, sesungguhnya tidak lama tadi kita mendapatkan hadiah pemberian dari seseorang yang jauh lebih baik daripada semangkok bubur gandum yang kita berikan kepada orang yang meminta-minta." Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi semangkok bubur gandum bagi orang yang mampu, bagi orang yang berkecukupan, itu adalah sesuatu yang kecil, sesuatu yang tidak berharga, sesuatu yang mungkin tidak mengenyangkan. Tetapi bagi orang yang membutuhkan, bagi orang yang tidak memilikinya, maka semangkok bubur gandum itu menjadi sesuatu yang berharga, yang bisa kemudian untuk menutupi kebutuhan mereka. Maka Aisyah radhiyallahu anha mencontohkan kepada kita tadi bahwa pada saat kondisi orang dalam kondisi sehat, dalam kondisi sangat berharap dia memiliki lebih, kemudian dia mampu untuk bersedekah dan berinfak, maka itu sesungguhnya adalah infak dan sedekah yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hikmah puasa agar kita juga bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang kesulitan, orang-orang yang mungkin tidak bisa makan sehari 2 kali atau 3 kali, atau bahkan mereka dalam sehari penuh tidak bisa makan. Itu juga bisa kita rasakan dengan menjadikan kita empati kepada mereka, bisa berbagi, berderma. Apalagi kondisi kita saat ini dalam kondisi berkecukupan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hikmah ini tidak kemudian berlalu begitu saja di dalam diri kita. Selama bulan Ramadan ini mudah-mudahan kita selalu menghadirkan perasaan itu, sehingga di luar bulan Ramadan, pada saat kita kemudian sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian serba sulit, kita tetap mampu berbagi, berderma kepada saudara-saudara kita. Mudah-mudahan hikmah ini bermanfaat bagi kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Astaghfirullah li wa lakum. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah yang kita hormati, terima kasih banyak kita sampaikan kepada Ustaz Abdul Latif yang telah menyampaikan tausiah beliau pada sore ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah besok sore kita akan lanjutkan pengajian bersama Ustaz Hidayatullah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.